Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Imlek. Selain untuk menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk dijadikan oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja sekaligus bersuah foto dengan latar ikonik bertuliskan Jalan Malioboro. Para wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja seperti bakpia. Aneka jenis pakaian dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu para wisatawan. Lonjakan wisatawan diprediksi akan terus terjadi di kota Jogja hingga hari Senin esok. Sementara di Bandung, pemirsa, momen libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek juga dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga. Wisatawan dari luar daerah semakin memadati kawasan wisata Braga dan Jalan Asia Afrika. Deretan bangunan tua yang indah membuat para wisatawan betah untuk menghabiskan waktu di kawasan tersebut. Tak hanya itu pemirsa, ragam kuliner di kawasan ini membuat para wisatawan tidak khawatir kelaparan setelah berjalan-jalan dan bersuah foto bersama keluarga. Ada juga objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros yang disediakan untuk berkeliling di kawasan Braga. Kendaraan dari luar Bandung sudah mulai memadati kawasan area dekat Jalan Braga. Kepadatan ini pun diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan kami Ervan David di halte Bandros Alun-Alun Bandung, Jawa Barat dan juga Galewisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta pemirsa. Namun terlebih dahulu kita ke Bandung, ada Ervan di sana. Selamat siang Ervan, bagaimanakah suasana liburan di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Di momen libur panjang Tahun Baru Imlek, kawasan wisata alun-alun dan juga kawasan wisata Asia Afrika terus dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Dan banyak wisatawan memanfaatkan libur panjang dengan bersuah foto serta menikmati suasana Bandung hanya untuk sekedar berjalan-jalan di kawasan alun-alun Bandung dan juga kawasan Asia Afrika. Dan selain di kawasan alun-alun, ada hal menarik yang memikat para pengunjung untuk mendatangi objek-objek wisata, yaitu dengan menaiki bus bandros. Dan dalam satu hari ini sebanyak ratusan wisatawan selalu ingin mencoba untuk berkeliling Bandung menggunakan bus bandros. Dan satu bus ini dapat menampung 20 penumpang serta ratusan wisatawan sudah mengantri sejak pagi tadi. Dan dapat kami perlihatkan pemirsa untuk saat ini suasana dari salah satu bus bandros yang sedang terparkir sudah dipenuhi oleh ratusan wisatawan dari berbagai daerah yang hanya ingin sekedar mencoba berkeliling dengan menggunakan bus bandros. Dan untuk di shelter alun-alun ini disediakan ada 9 bus untuk mengangkut para wisatawan yang hendak berlibur serta menikmati suasana Bandung menggunakan bus bandros. Dan ada 3 shelter di Bandung ini, yaitu di shelter alun-alun, di shelter kawasan Jalan Braga dan juga kawasan Jalan Diponegoro. Dan bagi para wisatawan yang ingin mencoba bus bandros ini hanya membayar sebesar Rp20.000 serta menikmati suasana Bandung dengan menggunakan bus bandros. Demikian Pram. Oke, baik, dari Bandung Ervan David kita beralih pemirsa ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ada Galewisma di sana. Gali, kalau tadi di Bandung Tour on Bus inilah ramai dikunjungi oleh para wisatawan di sana, bagaimana dengan di Malioboro, Yogyakarta? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa, selamat siang. Siang ini saya berada di kawasan pedestrian Malioboro. Di momen liburan Imlek juga berdekatan juga akan jelang Ramadan ini, memang Malioboro sejak kemarin sudah ramai sekali didatangi para wisatawan yang berasal dari berbagai daerah. Dan itu juga dengan peningkatan penumpang yang tiba di stasiun Tugu maupun stasiun Lempuyangan. Dan di siang hari ini di kawasan Malioboro sudah mulai ramai sekali wisatawan yang menikmati suasana siang di kota Malioboro, tepatnya di jantung kota Jogja, yang di Malioboro. Dan di Malioboro ini memang
akan saya gambarkan beberapa wisatawan ini di sepanjang perjalanan ini memang ada yang berjalan santai. Kalau di pagi hari biasanya mereka dengan berolahraga atau lari atau jalan, seperti kalau di siang hingga sore hari ini mereka bisa berbelanja. Juga di depan saya ini menjadi lokasi ikonik, terdapat pelang atau tulisan bertuliskan Malioboro yang pasti selalu diambil para wisatawan untuk bisa foto bersama keluarga maupun rekan-rekan yang berkunjung ke Malioboro. Dan di sepanjang Malioboro ini juga ada beberapa titik-titik yang disediakan tempat duduk untuk biasanya para wisatawan berduduk santai, hidup menikmati suasana kota Jogja. Dan di sisi pedestrian juga ada banyak sekali toko-toko itu yang memang biasanya juga didatangi para wisatawan untuk berbelanja oleh-oleh. Ada banyak sekali pakaian maupun jajanan seperti bakpia yang biasa dibeli dengan harga terjangkau. Cukup dengan Rp35.000 saja, Bram, itu biasanya wisatawan sudah bisa membeli satu baju, kaos ataupun daster seperti itu ya, Bram. Harganya terjangkau. Dan untuk hari ini cuacanya cukup cerah dan jalanan masih ramai lancar, namun biasanya hingga menjelang sore malam nanti itu akan semakin macet kawasan jalan yang menuju kawasan Malioboro ini. Seperti itu, Bram. Ya, Galewisma ini menjelang tahun baru Imlek beberapa hari lagi. Apakah ada event khusus yang digelar di kawasan Malioboro di sana? Ya, memang untuk perayaan Imlek ini tidak ada momen khusus. Namun ada beberapa ornamen yang memang disediakan atau ditampilkan berbarengan dengan momentum Imlek ini, seperti lampion-lampion ini, Bram, di atas lampu-lampu Khas Jogja ini. Dan sepanjang ujung utara Malioboro hingga sisi selatan titik nol itu beberapa ornamen lampion itu disediakan untuk memeriahkan seperti itu momentum Imlek. Dan juga di beberapa titik di dekat stasiun pun juga ada momentum ornamen-ornamen Imlek yang memang disediakan untuk menyambut para wisatawan yang ingin berkunjung berlibur di kota Jogja. Karena memang kota Jogja ini selalu menjadi favorit ketika liburan karena banyak sekali wisata alam, wisata pantai seperti itu, ataupun juga wisata sejarah maupun juga budaya. Sehingga lengkap ketika berkunjung ke Jogja ini, para wisatawan banyak sekali akan disuguhkan pilihan wisata yang bisa dikunjungi selama liburan. Seperti itu, Bram. Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan tadi sebelumnya dari Van David langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, teman-teman. Ya, pemirsa, libur panjang Tahun Baru Imlek, lebih dari 10.000 kendaraan memadati kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor. Urai kemacetan, polisi berlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap dan sistem satu arah. Antrian kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor terjadi di eksit tol Ciawi. Diperkirakan lebih dari 10.000 kendaraan melintas menuju kawasan wisata Puncak. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan menuju kawasan Puncak, diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin Megamendung, dan Pasar Cisarua. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem ganjil genap pada pukul 6 pagi. Selain ganjil genap, polisi juga berlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta. Di kamera CCTV juga terdapat beberapa kepadatan tadi pagi dalam hambatan-hambatan yang terjadi di Pasir Muncang, lalu kemudian Simpang Megamendung, lalu kemudian Lokawiratama dan Pasar